warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Hail. Di video kali ini saya ingin membahas materi tentang remote access. Nah, apa itu remote access? Nah, remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi remote access itu adalah kemampuan untuk mengakses atau mengelola perangkat milik kita dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Jadi apabila misalnya kita itu lagi liburan kemana, misalnya kita liburan ke Inggris. Nah, terus kita itu pengen mengakses perangkat kita. Nah, maka kita menggunakan remote access seperti itu, teman-teman. Selanjut, nah, jenis-jenis protokol pada remote access. Yang pertama ada Telnet. Telnet itu ada di TCP port 23. Nah, Telnet itu termasuk protokol yang tidak aman. Kenapa sih Telnet tidak aman? Karena Telnet itu misal nih, ada seseorang yang ingin membobol perangkat kita. Nah, apabila kita menggunakan Telnet, maka Telnet ini akan langsung memberikan passwordnya, teman-teman, seperti itu. Jadi passwordnya itu langsung terlihat oleh pembobol tersebut, seperti itu. Nah, kemudian ada SSH. Nah, berada pada TCP port 22. Nah, ini terbilang aman, terenskripsi seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa terbilang aman? Karena SSH ini apabila ada seseorang yang membobol perangkat kita, maka SSH ini tidak langsung memberikan password kita, tapi SSH ini akan memberikan yaitu sebuah kode yang tidak bisa diterjemahkan oleh manusia biasa, seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, itu saja pengenalan remote access, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengimplementasikan pada aplikasi Cisco Packet Tracer bagaimana caranya menggunakan atau memasukkan perangkat kita kepada SSH atau bagaimana kita menggunakan SSH seperti itu, teman-teman. Nah, langsung saja kita ke implementasinya. Oke, baik, teman-teman. Nah, kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan yaitu bagaimana caranya menggunakan SSH, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke implementasinya, kita akan mengambil atau menggunakan perangkat penghubung terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan yaitu router, kemudian switch, kemudian 2 PC. Nah, seperti ini. Kita akan menggunakan jaringan sederhana saja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel. Nah, kita menggunakan kabel otomatis, teman-teman. Nah, dari router ke PC1 ini kita akan menggunakan kabel konsol. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita akan masuk ke implementasinya, kita akan mengatur IP terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke desktop. Sini kita akan masukkan IP-nya 92.168.1.1. Nah, kemudian kita akan masukkan IP pada router, teman-teman. Sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita masukkan IP-nya 92.168.1.2. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti itu, kita akan masuk ke PC1. Yaitu kita masuk ke terminal. Kita oke. Nah, di sini sudah terlihat atau terdeteksi bahwa kita tadi telah memasukkan IP address pada router, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita akan exit terlebih dahulu. Nah,
Langkah pertama kita akan membuat yaitu identitas router. Kita akan membuat identitas routernya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu hostname-nya. Hostname. Nah, hostname-nya kita pakai misal Azmi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memberi password pada router teman-teman, yaitu enable secret 123 agar mudah diingat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat username atau nama untuk kita login teman-teman. Nah, username-nya kita di sini pakai tjkt. Nah, kemudian kita akan masukkan password untuk kita login juga teman-teman. Passwordnya misal 321. Nah, setelah seperti ini kita akan masuk ke IP domain name. Nah, kita di sini pakai tkj. Nah, ini contohnya misalnya kita punya perusahaan nih, contohnya seperti Google seperti itu. Nah, Google itu kan pakai ini ya .com. Nah, enter. Nah, di sini kita akan masuk yaitu line VTY 02. Nah, ini. Nah, line VTY ini adalah batas maksimal atau batas pengguna pada perangkat seperti itu. Nah, jadi cara hitungnya itu dari 0 terus 1 2. Jadi ada 3 pengguna teman-teman yang bisa masuk. Oke, enter. Nah, setelah seperti ini kita akan masukkan langkah selanjutnya transport input SSH. Nah, transport input SSH ini adalah apa yang ingin kita gunakan. Nah, karena di sini kita menggunakan SSH, maka di sini kita tulis SSH. Nah, apabila kita menggunakan telnet, maka kita akan tulis telnet. Apabila kita menggunakan keduanya, maka kita tulis juga telnet dan SSH seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita login lokal. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, login lokal ini untuk kita login teman-teman seperti itu. Kemudian kita exit. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya kita akan memasukkan sebuah protokol keamanan lagi teman-teman, yaitu CryptoKey generate CryptoKey generate seperti ini teman-teman. Kemudian enter. CryptoKey generate. Kemudian RSA teman-teman, RSA. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan bit teman-teman. Jadi contohnya ada 2048 bit, terus ada 1024 bit seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan 1024. Enter. Nah, bila sudah seperti ini, maka kita akan masuk ke PC 0. Nah, kita masuk ke telnet atau SSH client. Nah, di sini kita masukkan IP routernya 168.1.2. Nah, kemudian kita akan masukkan username-nya tadi tjkt ya teman-teman. tjkt. Kita connect. Nah, bila sudah masuk seperti ini, berarti kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita harus memasukkan password login kita, yaitu tadi 321. Nah, sudah seperti ini kita akan enable. Nah, di sini kita akan memasukkan password
router teman-teman, yaitu 1, 2, 3. Nah, jika sudah masuk ke prompt seperti ini, kita akan masuk ke global configuration mode dengan caranya yaitu config terminal, enter. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil melakukan remote access teman-teman. Nah, di sini kita bisa meremote perangkat kita. Di sini kita bisa konfigurasi IP dan lain-lain seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah ya belibet atau yang lain, saya minta maaf karena saya juga masih belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik teman-teman, seperti itu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.